Ya, jenis teks diskusi. Yang B adalah jenis teks diskusi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada seminar, ada sarasehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, lokakarya, konferensi. Nah, di sini seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis dengan tujuan untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan memecahkan suatu permasalahan. Seminar memerlukan interaksi antara para peserta seminar dan guru besar ataupun cendekiawan. Jadi seminar ini pertemuan khusus, ya, pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis dengan tujuan melakukan studi menyeluruh. Jadi seminar ini untuk menyampaikan sebuah diskusi untuk diselesaikan. Selanjutnya ada sarasehan, adalah bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak resmi dan secara yang rileks. Ya, sarasehan ini pertemuan untuk membicarakan sebuah permasalahan tetapi dengan santai. Selanjutnya ada simposium. Ya, simposium di sini adalah serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin atau moderator. Jadi di sini adalah serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin, moderator. Ya, selanjutnya ada diskusi panel, adalah salah satu bentuk diskusi yang sudah direncanakan tentang suatu topik di depan para pengunjung. Diskusi panel terdiri dari 3 atau 6 orang yang dianggap ahli dan dipimpin oleh seorang moderator. Jadi di sini ada 3 sampai 6 orang untuk berdiskusi dan bertanya kepada yang ahlinya, seperti itu dalam bidangnya. Selanjutnya ada kongres. Nah, kongres di sini adalah kumpulan orang terutama untuk tujuan politik. Jadi kongres itu biasanya untuk di bidang politik. Selanjutnya nomor 6 ada muktamar. Muktamar adalah pertemuan para wali organisasi untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Muktamar namanya. Ya. Jadi perwakilan-perwakilan dari suatu organisasi mereka berkumpul sehingga mereka menyampaikan atau mendiskusikan suatu permasalahan yang telah dihadapi. Ya. Selanjutnya ada lokakarya. Nah, lokakarya di sini yaitu suatu acara yang dihadiri oleh beberapa orang untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Hampir sama juga dengan yang lainnya. Di sini lokakarya cuman di sini hanya beberapa orang. Beberapa orang berarti cuma 3, 4, 5, bisa juga 10. Nah, sama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Selanjutnya ada konferensi. Ya. Di sini pertemuan yang diadakan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi bersama oleh para peserta diskusi untuk memperoleh penyelesaian yang diharapkan oleh semua pihak terkait. Konferensi ya sama, tujuannya sama. Jadi semua jenis ini intinya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dilakukan dengan cara berdiskusi. Ya, di sini ada yang berdiskusi secara resmi, ada yang berdiskusi secara santai atau tidak formal, ada yang berdiskusi langsung kepada para ahlinya, bertanya, atau juga di sini ada yang
berdiskusi pada bidang politik, atau juga di sini banyak berdiskusi antara para ketua-ketua atau para tokoh-tokoh untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya. Ya, intinya di sini diskusi yaitu tujuannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Selanjutnya di sini yang nomor 2. Nomor 2 di sini ada pendapat pro dan pendapat kontra. Ya. Teks diskusi memuat pro dan kontra yang diutarakan oleh beberapa pihak. Nah, pendapat pro itu artinya gagasan yang memuat persetujuan terhadap sebuah permasalahan. Jadi, pro itu dia setuju dengan apa yang disampaikan. Nah, itu yang setuju. Seperti tadi kan ada yang setuju dengan divaksin tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pendapat kontra. Kontra di sini gagasan yang memuat ketidaksetujuan. Artinya kontra itu tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Sebuah permasalahan, ya. Silahkan anak-anak dibaca di sana di halaman 5 ada ojek online dan ojek konvensional. Nah, di sini ada ojek online dan ojek konvensional. Online itu secara online lewat HP pesannya. Selanjutnya kalau konvensional itu ojek biasa, ojek pengkolan. Silakan anak-anak dibaca dulu sampai selesai ya. Silakan dibaca. Nah, di sana ada menentukan pokok pikiran ya. Muncul paragraf pertama ojek online. Paragraf kedua, dampaknya muncul ojek online. Ketiga, dampak positif ojek online. 4, dampak negatif ojek online. Kelima, perekrutan pengojek konvensional. Selanjutnya yang B, menentukan pendapat pro dan kontra. Nah, ini pendapat pro. Lihat contohnya. Ojek online di kota-kota besar didukung oleh beberapa kalangan. Mereka beranggapan bahwa kemudahan dalam memesan dan tersedianya fasilitas pendukung tambahan membuat mereka tidak ragu untuk memilih ojek online dibanding ojek konvensional. Nah, itu adalah salah satu paragraf yang mendukung atau pendapat yang pro. Artinya dia mendukung dengan adanya ojek tersebut. Selanjutnya ada pendapat kontra. Pendapat kontra. Kontra berarti yang tidak setuju. Nah, kita lihat paragrafnya. Di sisi lain, ojek online dianggap merebut konsumen dari ojek konvensional secara sepihak. Ya. Nah, di sini ojek online itu dianggap merebut konsumen dari ojek biasa secara sepihak. Seperti itu. Jadi langganannya mungkin diambil langsung oleh ojek online. Beberapa langganan ojek konvensional mulai beralih menggunakan jasa ojek online. Bahkan sempat terjadi perseteruan antara ojek online dan ojek konvensional. Nah, begitu. Itu adalah salah satu dari contoh pro dan kontra. Oke, anak-anak. Penjelasan dari Pak Guru sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Atau mungkin ada yang kurang paham, bisa langsung chat ke Pak Guru via online ya, WA, atau mungkin note voice bisa langsung. Nah, di sana ada soal nomor ya di halaman 6, silakan. Itu nomor 1 sampai dengan nomor 3. Itu dikerjakan ya. Jawabannya kerjakan di buku tulis ya, dipoto hasilnya
dan juga dipoto diri saat mengerjakan, ya. Bapak tunggu jawabannya sampai jam 12 siang, ya. Jadi anak-anak setelah pembelajaran ini langsung mengerjakan soalnya, ya. Sekian dari Pak Guru. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.